Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia ada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kita selalu mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita selalu berkarya di sepanjang kehidupan saat ini, dan seterusnya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita berkarya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah kasih menjadi nyata. Berdasarkan teks Alkitab dalam Injil Yohanes 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18, ketika mendengar Injil Yohanes, ternyata perlu kita ketahui bersama bahwa Injil Yohanes adalah kitab yang paling unik di antara keempat Injil kanonik dari Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes ini ditulis cukup lama setelah Yesus mati dan dibangkitkan. Dan mungkin juga setelah tentara Romawi menghancurkan bait Allah dan mengakhiri pemberontakan Yahudi sekitar tahun 70 Masehi. Setelah masa itu terjadi, orang Yahudi yang sudah menerima Yesus, yang sudah mulai belajar tentang pengajarannya, mereka itu dikucilkan dari tempat peribadatan mereka, atau yang kita ketahui yaitu tempat ibadah mereka yang sinagog. Mereka dikucilkan dari tempat beribadah mereka sendiri. Dari ke-12 murid Yesus, Injil Yohanes beserta dengan beberapa murid Yesus mengakui bahwa Yesus itu sebagai
anak domba Allah, ada yang mengakui Yesus itu sebagai sang Mesias, ada yang mengakui sebagai guru, rabi, ada juga yang mengakui sebagai anak Allah. Ketika melihat hal itu terjadi, ada tujuan dari Yohanes. Tujuannya itu hanya ingin mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya. Injil Yohanes ini ditulis supaya semua percaya bahwa Yesuslah sang Mesias, anak Allah, dan supaya semua mengimani serta memperoleh hidup dalam namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara secara khusus tentang Injil Yohanes, menekankan bahwa Yesus itu adalah firman. Firman yang ada bersama-sama dengan kita, firman yang ada bersama-sama dengan Allah ketika Allah menciptakan dan memberi hidup kepada segala sesuatu. Sehingga orang-orang dapat melihat seperti apa Allah yang sesungguhnya, karena dari wujud Allah menyatakan firman itu kepada setiap manusia. Injil Yohanes selalu menekankan bahwa ketika berbicara tentang terang, dalam ayat yang ke-4 dan 5 berbicara tentang terang. Terang itu ketika kita mau berjalan pada jalan kebenaran atau di jalan Tuhan, di jalan yang benar, membawa kita pada kedamaian. Sebab ketika melihat firman dalam bahasa Yunani, logos, yang menyatakan bahwa firman itu berarti kita bernalar, berakar, serta memiliki suatu tujuan. Petunjuk tentang firman itu menjadikan Yesus Kristus merupakan pembawa pesan dari Allah kepada semua orang dan menyikapkan kuasa dan rencana Allah. Ketika melihat ayat demi ayat, menunjukkan bahwa kendati pun Yesus itu anak Allah yang dilahirkan sebagai seorang manusia, tetapi ia juga sungguh Allah karena ia telah bersama dengan Allah sejak permulaan waktu. Berbicara tentang terang, memang terang itu harus bercahaya di tengah kegelapan. Melihat hal itu merujuk pada sikap manusia untuk hidup dalam terang kasih Kristus, dalam terang kasih Yesus. Ketika kita diperhadapkan dalam kegelapan, tidak sepenuhnya kegelapan itu akan menguasai kehidupan kita. Melihat sesuatu yang dilakukan Yesus untuk kehidupan manusia, mau memberikan suatu pengajaran bahwa kita sebagai manusia harus mau melakukan setiap hal yang baik, yang sesuai dengan ajaran dari Yesus di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang kita dapatkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kehidupan manusia harus berlandaskan pada firman. Karena berada pada titik firman atau pada titik terang, maka hal-hal yang baik seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Injil Yohanes tetap mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya, akan membawa kehidupan kita pada jalan benar, jalan keselamatan. Ketika melihat konteks saat ini, mewujudkan kasih yang nyata di tengah-tengah dunia, tentunya kita selalu berlandaskan pada isi firman, serta melakukan setiap pengajaran yang ada. Karena kehidupan yang kita jalani mau hari lepas hari, kita jadikan sebagai titik terang bagi setiap orang yang masih dalam kegelapan. Maksudnya di sini, kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Asalkan kita mampu mewujudkan, menyatakan,
kasih dengan sungguh tanpa ada rasa mengeluh, tanpa ada rasa bersungut-sungut. Karena kehendak dari Yesus Kristus dalam kehidupan kita pasti adalah kehendak yang terbaik, kehendak yang diberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada sebuah ilustrasi, yaitu orang tua yang merupakan orang pertama yang memberikan cinta, kasih, dan sayang kepada anaknya. Orang tua juga yang melakukan kasih di tengah kehidupan hari lepas hari. Sebagai anak, tentunya mereka mau memberikan anak mereka sesuatu harapan, cita-cita yang baik, yang bagus. Karena orang tua memang mau menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, anak yang mempunyai masa depan yang indah. Banyak hal yang dilakukan orang tua demi anaknya. Apapun hal itu, orang tua ingin anaknya itu selalu bahagia, selalu tersenyum. Saat ini kita dilanda dengan adanya virus COVID-19 yang sampai saat ini kita belum ketahui kapan selesainya, kapan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Memang sudah ada beberapa tempat pekerjaan, gereja yang sudah melakukan new normal, belajar seperti biasa untuk siswa, tapi belum seperti biasanya. Orang tua ketika dihadapi dengan adanya virus ini, tetap mereka berusaha membutuhkan setiap apa yang menjadi kebutuhan dari anak mereka. Peran orang tua demi anaknya itu sangat nyata dilakukan, di mana orang tua itu merupakan tanda kasih kepada anaknya. Mereka memberikan kasih yang sungguh-sungguh untuk anaknya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan terpenuhi, walaupun memang harus penuh perjuangan. Melalui ilustrasi tersebut, kita bisa belajar dari perannya orang tua yang selalu memberikan kasih yang nyata bagi anaknya, dan yang selalu berlandaskan pada setiap isi firman, serta melakukan pada kehidupan. Tentunya kita sebagai manusia, hendaknya kita selalu menyertakan dan menyatakan kasih itu di tengah-tengah dunia. Karena dengan melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, apapun yang kita kerjakan, dia mau pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang ringan, apapun yang kita kerjakan ketika dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih, dengan penuh cinta dan damai terhadap sesama, pasti semuanya akan diberkati, pasti semuanya akan dibukakan pintu berkat dari Tuhan. Asalkan kita juga berlandaskan pada isi firman yang ada. Selain itu juga, sebagai umat gembalaannya, tentunya bukan hanya melakukan kasih saja, tetapi menaati setiap ajaran-ajaran yang diberikan Yesus Kristus kepada kehidupan kita. Karena mengutus kita ke dalam dunia ini untuk berkarya, melakukan segala sesuatu yang baik, sehingga kita dapat berguna bagi sesama, kita dapat menjadi saluran berkat untuk orang lain, dan dapat menjadi pembawa kedamaian, pembawa kasih kepada banyak orang di sekitar kita. Mengikuti dan mencontohi setiap keteladanan dari Yesus Kristus, di mana dia selalu menyatakan kasih kepada umatnya tanpa memandang. Begitupun kita sebagai manusia, marilah kita saling menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, sehingga kehidupan yang kita jalani dapat berguna dan dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Selamat berkarya. Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.